Halo Kak, maaf bisa minta waktunya sedikit kok. Boleh. Oke, Kak mau tanya, Kak berdua tahu istilah anak berkebutuhan khusus atau ABK kok? Kita anak teknik, jadi sampai tahu tanya dia saya. Menurut Kak? Kita paham sedikit. Tahu. Tahu. Kebetulan saya juga tahu karena sedang mempelajari hal tersebut. Kira Mbak pernah dengar tidak istilah anak berkebutuhan khusus? Iya, pernah dengar, Kak. Pernah. Kalau pernah, apa saja yang termasuk dalam istilah anak berkebutuhan khusus tersebut? Tunanetra, Tunawicara, tunarungu, tunanetra. sama tuna bicara. Kayak tunagrahita, tunarungu, tunalaras. Kalau tunagrahita pernah dengar tidak? Enggak pernah, Kak. Enggak. Tidak. Kalau tunagrahita, sepemahaman bete, kalau tunagrahita tuh dia anak yang punya IQ-nya di bawah rata-rata orang normal tuh, kayak bagaimana ya, dia pikirnya rendah begitu. Tunagrahita tuh orang kalau dari saya mungkin kayak anak-anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata orang biasa gitu. Jadi IQ-nya rendah kalau bisa dibilang ya. Menurut Kak, tunagrahita itu bisa belajar dan berkembang kalau didampingi dengan baik atau tidak? Bisa, dia sangat-sangat bisa. Yang penting lingkungannya mendukung, dukungan mau dibilang dia punya dukungan sosial tuh mendukung. Dia mendukung berarti dia bisa atasi itu. Menurut saya tunagrahita tuh agak sedikit sulit untuk berkembang, tergantung dari siapa yang membimbingnya sih menurut saya. Oke. Menurut Kak, tunagrahita tuh sebaiknya bersekolah di mana kalau misalnya dia dibully begitu? Alangkah baiknya kalau dari saya punya pengalaman sih sudah pernah mengikuti wawancara langsung dengan anak tunagrahita. Lebih baiknya dia dimasukkan ke anak khusus ABK seperti itu. Karena dalam wawancara yang saya pernah lakukan saat anak tunagrahita masuk di sekolah yang umum untuk anak kalau bisa dibilang anak sama rata lah. Jadi itu sedikit kesulitan karena sering dibully gitu. Kalau menurut beta itu dia baiknya dia terpisah karena takutnya jadi bahan bulian untuk kayak misal dia sekolah di sekolah yang biasanya bukan di SLB begitu, takutnya teman-temannya yang lain bully begitu karena kan mau dibilang dia ada pikir rendah tuh, jadi ini anak nih dia bodoh begini dia santai bisa begini, jadi bagusnya terpisah saja. Oke. Menurut Kak, apa yang sebaiknya dilakukan kalau kayak kita lihat anak yang tunagrahita itu jadi korban pembulian begitu? Kalau menurut beta kalau anak yang tunagrahita kita lihat dia jadi korban bully itu kita jadi sesama tuh, kita harus pahami perasaan orang lain. Yang pertama paling utama menurut beta tuh kita harus pahami orang lain. Misal beta buat dia begini nih, kira-kira dia perasaannya bagaimana, jadi dari kita pahami dia punya perasaan, dari situ kita akan tidak ada rasa mau bully dia lagi, karena kita paling pertama tuh kan pahami perasaan orang lain. Jadi ya bagaimana rasa mau bully itu tidak ada, karena memang kita sudah pahami orang lain dia punya perasaan. Kalau itu sih mungkin kayak lebih menjaga teman-teman yang memiliki kekurangan di tunagrahita begitu sih. Karena waktu itu saya pernah wawancara dengan anak tunagrahita, itu baru bicara sedikit saja dengan bahasa yang formal itu mereka takut. Jadi kayak lebih menjaga mereka sih. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa mereka seringkali terlihat sendiri? Mereka adalah anak berkebutuhan khusus, bukan karena lemah, tetapi karena mereka membutuhkan cara yang berbeda untuk belajar dan berinteraksi. Mereka bisa mengalami hambatan pendengaran, penglihatan, gangguan perkembangan, atau kesulitan bicara. Namun, satu hal yang pasti, mereka punya potensi. Sayangnya,
banyak dari mereka justru menghadapi diskriminasi, penolakan, bahkan pengucilan. Padahal mereka hanya butuh kesempatan dan sedikit pengertian. Mari buka mata dan hati, karena inklusi bukan hanya soal menerima, tetapi juga memahami, mendukung, dan merangkul. Bersama kita ciptakan lingkungan yang ramah untuk semua. Anak tunagrahita adalah anak dengan hambatan dalam fungsi intelektual dan adaptasi sosial. Mereka biasanya memiliki IQ di bawah rata-rata dan mengalami kesulitan dalam memahami informasi, belajar keterampilan baru, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Tingkat tunagrahita sendiri bervariasi mulai dari ringan hingga berat, dan setiap anak memiliki potensi perkembangan yang baik jika mendapatkan dukungan yang tepat. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami kondisi ini secara benar. Anak tunagrahita seringkali menjadi korban stigma dan diskriminasi, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sosial. Mereka dianggap bodoh, tidak mampu belajar, atau bahkan dijauhi karena dianggap berbeda. Stigma semacam ini tidak hanya melukai anak, tetapi juga membuat keluarga merasa tertekan, malu, atau bahkan enggan membawa anak ke ruang publik. Padahal dengan pendekatan pendidikan yang sesuai, anak tunagrahita mampu belajar dan berkembang. Nah, dengan pendidikan inklusif adalah salah satu solusi yang memungkinkan mereka untuk belajar bersama dengan anak-anak lainnya di sekolah reguler dengan dukungan seperti modifikasi kurikulum, metode belajar visual, pengulangan, serta bimbingan individual. Nah, sekolah luar biasa atau yang bisa kita singkat SLB juga menjadi alternatif bagi anak-anak dengan hambatan yang lebih berat, di mana mereka mendapatkan pendekatan yang lebih intensif dan spesifik. Dalam proses ini, peran guru dan orang tua sangat penting untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang lebih sabar, konsisten, dan penuh kasih. Lingkungan sosial memegang peranan besar dalam membentuk rasa percaya diri dan harga diri anak tunagrahita. Keluarga diberdayakan agar tidak menyembunyikan kondisi anak tunagrahita dan justru menjadi pendukung utama dalam proses tumbuh kembang mereka. Teman sebaya juga perlu dikenalkan pada keberagaman dan dilatih untuk menjadi teman yang inklusif, bukan penghakim atau pelaku bullying. Masyarakat luas pun diharapkan berhenti menggunakan istilah-istilah yang merendahkan dan menaruh belas kasihan berlebihan. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah dukungan nyata melalui penerimaan, keterlibatan, dan perlakuan yang setara. Menghindari stigma berarti tidak melihat anak tunagrahita sebagai masalah, tetapi sebagai individu yang memiliki hak untuk tumbuh, belajar, bermain, dan berkontribusi seperti anak-anak lainnya. Dengan pendekatan yang benar, mereka bisa dilatih untuk mandiri, memiliki keterampilan hidup, bahkan berpartisipasi dalam dunia kerja sederhana sesuai kemampuannya. Maka dari itu, mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung untuk anak tunagrahita, karena setiap anak, apapun kebutuhannya, berhak atas cinta, penghargaan, dan kesempatan yang sama.